Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita berjumpa lagi di dalam konten Indah Bersamamu dari YouTube channel saya, Jeffrey Chandra Channel. Setiap hari Selasa dan Kamis pada pukul 7 pagi kita mengawali hari kita sebelum kita sibuk dengan aktivitas dan tugas tanggung jawab kita sehari-hari. Biarlah kita boleh datang di hadapan Tuhan supaya kita boleh di-charge kembali, sehingga kekuatan yang daripada Tuhan, sukacita, damai sejahtera memenuhi hati kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, tema kali ini saya ambil dengan judul dua sisi. Apa yang dimaksudkan dengan dua sisi? Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan ini segala sesuatu pasti ada baik dan ada buruk. Enggak ada kejadian yang terus baik. Pasti di balik sesuatu yang baik ada hal-hal yang buruk, dan begitu juga sebaliknya. Di tengah-tengah hal-hal yang buruk yang terjadi dalam hidup kita, pasti ada kebaikan di dalamnya. Nah, itu tergantung bagaimana respon kita, bagaimana cara pandang kita terhadap apa yang terjadi dan yang kita alami dalam hidup ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum saya berbicara lebih lanjut mengenai dua sisi ini, saya mau ajak kita sama-sama, kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa pemberi kehidupan, terima kasih pagi hari ini Bapa. Engkau berikan kami kembali nafas untuk kami boleh menghidupi hari yang Engkau anugerahi bagi setiap kami. Terima kasih karena pagi hari ini Engkau sudah memperbaharui lagi kasih setiamu bagi kami. Sehingga Tuhan, dengan kasih setiamu itulah kami boleh hidup hari ini. Terima kasih Bapa untuk segala sesuatu yang Kau izinkan terjadi dalam hidup kami, baik kelihatannya baik maupun kelihatannya buruk sekalipun. Kami percaya di balik segala sesuatu yang terjadi, apakah yang baik dan yang buruk, pasti mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa untuk nikmat yang Kau beri dalam hidup kami sampai hari ini. Apapun keadaan kami, bagaimanapun situasi hidup kami percaya hidup kami ini nikmat di dalam Engkau Tuhan. Karena kami tahu satu hal, bahwa yang menyertai kami sanggup mengubah keadaan apapun yang ada di depan kami menjadi kebaikan bagi setiap kami. Sertai kami dalam renungan singkat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berharap dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita buka Kejadian 39, Bapak Ibu Saudara. Kejadian 39 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Judul dari perikop ini, Yusuf di rumah Potifar. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya, dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Siapa ini Bapak Ibu Saudara? Potifar. Segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu istri tuannya itu memandang Yusuf dengan birahi, lalu katanya, "Marilah tidur dengan aku." Bapak Ibu Saudara, jangan iri kepada orang yang berhasil dalam hidupnya.
justru itu menjadi acuan koreksi bagi diri kita. Sebab Bapak Ibu Saudara, orang seperti Yusuf dikatakan Tuhan memberkati pekerjaannya sehingga dia selalu berhasil. Pasti ada alasan, ada reasonnya. Kalau seseorang kita lihat, kok enak ya hidupnya, kok dia selalu berhasil ya. Jangan iri, tapi pelajari tentang apa yang dia kerjakan dalam hidupnya, lalu refleksikan dengan diri kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, oleh karena Yusuf disertai Tuhan, maka Tuhan membuat apa saja yang dia buat senantiasa berhasil sesuai dengan firman-Nya. Dan bukan sampai di situ. Oleh karena Yusuf, Potifar itu diberkati. Di ayat yang ke-6 dikatakan segala miliknya diserahkan kepada kekuasaan Yusuf. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, Yusuf yang awalnya seorang budak dan dibeli oleh Potifar dari tangan Ismail, lalu diserahkan semua harta bendanya, kekuasaannya atas rumah dan semua segala sesuatunya kepada Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apapun selain dari makanannya sendiri. Satu kali Bapak Ibu Saudara, saya pernah membaca kisah tentang seorang yang bernama Pak Rudi. Suatu kali bisnisnya sedang guncang, disebabkan karena truk pengangkutan miliknya mengalami kecelakaan. Padahal ia baru saja mengalami kehilangan ibunda tercintanya. Sementara sakit atau penyakit kencing manisnya kambuh. Hal yang terjadi secara bertubi-tubi itu membuat dia berkata, semua ini merupakan pencobaan buat saya. Begitu katanya mengomentari keadaan yang sedang menimpanya saat itu. Namun sesungguhnya Bapak Ibu Saudara, perlu kita sadari bahwa yang namanya pencobaan tidak selalu hanya berkaitan dengan kesusahan. Orang selalu ketika mengalami kesusahan dan penderitaan, mereka berkata bahwa ini pencobaan. Padahal tidak selalu yang namanya pencobaan itu ada pada kesusahan dan penderitaan dalam hidup ini. Namun sebaliknya Bapak Ibu Saudara, situasi yang menyenangkan sekalipun, keadaan yang begitu mapan dalam hidup seseorang juga bisa menjadi sasaran empuk bagi yang namanya pencobaan. Kita baru saja membaca kisah yang lain mengenai seorang anak muda yang bernama Yusuf. Keberhasilan Yusuf di rumah Potifar yang jelas hanya karena penyertaan Tuhan dalam hidupnya adalah sebuah keberhasilan atau kesuksesan yang sangat mengagumkan. Bagaimana tidak mengagumkan? Kepercayaan yang diterima kian hari kian besar. Di kalangan pekerja di rumah itu, mungkin yang sudah bekerja mengabdi kepada Potifar sudah sekian jauh lebih lama daripada Yusuf. Di tengah-tengah kalangan pekerja di rumah itu, ia beranjak dari tingkat yang paling rendah sampai ke puncak dengan begitu cepat. Wewenangnya untuk mengurus segala sesuatu yang dipercayakan sangat besar, sehingga secara dramatis bisa dilukiskan bagaimana tuannya itu sampai tidak usah lagi mengurus apapun selain dari makanannya sendiri. Artinya keuangan, harta benda, segala urusan, mungkin bisnisnya atau status sosialnya dan sebagainya, semua berarti diurus oleh Yusuf. Karena Potifar hanya mengurus makanannya aja. Bayangkan sebegitu besarnya kepercayaan yang diberikan kepada Yusuf. Dan ketika Potifar memberikan kepercayaan itu kepada Yusuf, bukan tanpa alasan. Pasti Potifar sudah mengamati, memperhatikan bagaimana
cara gaya hidup Yusuf, sehingga dia dengan begitu berani menyerahkan semua kekuasaannya kepada Yusuf untuk mengaturnya. Dipandang dari segi karier, Bapak Ibu Saudara, maka Yusuf dapat dikatakan sedang berada di puncak karirnya. Kondisi itu disempurnakan dengan penampilan Yusuf yang memikat, manis sikapnya, dan elok parasnya. Boleh dikatakan, kehidupan Yusuf saat itu sudah sedemikian sempurna. Namun Yusuf di saat kehidupannya seakan begitu sempurnalah. Justru di saat seperti itulah pencobaan itu datang. Istri majikannya melancarkan rayuan jitu. Namun kedekatan Yusuf kepada Tuhan membuat ia mampu meluputkan diri dari pencobaan itu. Dalam arti tertentu, Bapak Ibu Saudara, pencobaan di puncak keberhasilan malah lebih berbahaya dibandingkan dengan pencobaan di saat mengalami penderitaan. Mengapa demikian? Karena ketika kita mengalami pencobaan di tengah penderitaan, maka tentunya banyak dari kita kemudian justru menjadi ingat akan Tuhan dan datang dengan pengakuan sangat membutuhkan kekuatan dan pertolongan daripada Tuhan. Ketika seseorang mengalami penderitaan, dia lebih bergantung kepada Tuhan. Ya, memang ada dua kemungkinan. Satu, dia lebih bergantung lagi kepada Tuhan. Satu, dia menjauh dari Tuhan. Ini kita tidak usah bahas. Ini hanya orang-orang yang bodoh. Ketika pencobaan penderitaan datang dalam hidupnya, dia menjauh dari Tuhan. Itu adalah kebodohan. Kesalahan fatal dalam hidup seseorang ketika dia mengalami pencobaan, mengalami penderitaan, lalu dia justru menjauh dari Tuhan. Seharusnya yang benar ya itu tadi. Ketika pencobaan di tengah penderitaan, segala sesuatu datang dalam hidup seseorang, maka dia jadi ingat akan Tuhan dan datang dengan pengakuan bahwa dia membutuhkan pertolongan Tuhan dan sebagainya. Itu yang betul. Nah, Bapak Ibu Saudara, namun sebaliknya, pada kenyataannya seperti tadi saya katakan, ada begitu banyak dari anak Tuhan terjatuh justru di saat sedang menapaki puncak kesuksesan. Kenapa? Karena mereka tidak tahan menanggung buayan kenikmatan. Ketika mereka diperhadapkan dengan pilihan, mereka tidak tahan untuk menanggung buayan kenikmatan duniawi. Waktu masih sengsara, ditanggung bersama dengan istri tercinta. Tetapi ketika sudah mulai jaya, lupa diri dan mengkhianati istri setianya. Ketika krisis terjadi, rajin ke gereja, tetapi kemudian menghilang pada saat krisis telah berlalu. Menyalahgunakan jabatan justru ketika kepercayaan diberikan semakin besar. Dan seterusnya, dan seterusnya. Itu adalah kenyataan betapa berbahayanya pencobaan di saat justru keadaan begitu baik. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, biarlah melalui renungan ini setiap kita diingatkan bahwa pencobaan bisa datang dari dua sisi. Kapan dan di mana saja. Kita harus selalu hati-hati
Libatkan Tuhan dalam menghadapi setiap pencobaan. Baik pencobaan ketika sedang mengalami penderitaan, maupun pencobaan ketika sedang mengalami kejayaan. Andalkan Tuhan sebab Dia adalah sumber kemenangan. Biarlah setiap kita boleh sadar diri bahwa kekuatan kita tidak akan pernah cukup untuk menghadapinya. Sekali lagi, mintalah kekuatan daripada Tuhan untuk menanggung pencobaan, baik pada waktu susah maupun pada waktu senang. Sehingga apapun yang ditawarkan oleh dunia, itu tidak akan pernah menggantikan Tuhan dalam kehidupan kita. Tak tergantikan Kau Yesus oleh apapun di dalam hidupku. Tak ku ragukan Kau Yesus, karena kasih-Mu aku rasakan sangat terbukti. Pertolongan-Mu, penyertaan-Mu setiap hari. Karena Kau Yesus, ku mampu bertahan, jalani hidup di dunia ini. Bagiku Kau tak tergantikan, sangat terbukti. Pertolongan-Mu, penyertaan-Mu di setiap hari. Karena Kau Yesus, ku mampu bertahan, jalani hidup di dunia ini. Bagiku Kau tak tergantikan. Bapak Ibu Saudara, saya tidak mau berbicara tentang penderitaan dan kesukaran dalam hidup ini, karena lewat penderitaan dan kesukaran sudah tentu kita pasti mendekat kepada Tuhan. Tetapi yang saya mau ingatkan pada kesempatan ini, hati-hati di saat kita sedang ada di dalam zona aman kita. Ketika kita sedang menikmati kemapanan, ketika kita sedang menikmati segala sesuatu yang kelihatannya begitu baik, justru di saat itulah kita pasti lengah. Sebagaimana Daud ketika dia jatuh ke dalam pencobaan itu. Dunia selalu menawarkan hal-hal yang tentunya sangat menyenangkan, mungkin lebih daripada itu sangat nikmat dalam pandangan kita. Namun Bapak Ibu Saudara, apapun yang ditawarkan oleh dunia, jangan pernah menggantikannya dengan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Sebab percayalah, kita tidak akan pernah bisa hidup tanpanya. Mari sekali lagi jadikan ini komitmen kita di hadapan Tuhan. Tak tergantikan Kau Yesus oleh apapun di dalam hidupku. Tak ku ragukan Kau Yesus, karena kasih-Mu aku rasakan
sangat terbukti pertolonganmu, penyertaanmu di setiap hari. Karena Kau Yesus, ku mampu bertahan jalani hidup di dunia ini. Bagiku Kau tak tergantikan. Sekali lagi katakan, sangat terbukti pertolonganmu, penyertaanmu di dunia ini. Hanya karena Kau Yesus, ku mampu bertahan jalani hidup di dunia ini. Bagiku Kau tak tergantikan. Bagiku Kau tak tergantikan. Bagiku Kau tak tergantikan. Hanya Engkaulah Tuhan yang kami rindukan. Hanya Engkaulah yang kami perlu selamanya. Jangan pernah tukar Tuhan dengan apapun dalam hidup ini. Apakah itu kenikmatan duniawi, apakah itu harta benda, ataukah itu seseorang dalam hidup setiap kita. Sebab dia tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan apapun dalam hidup ini. Segala sesuatu yang ada di dunia ini tidak sebanding dengannya. Itu sebabnya jangan pernah gantikan dia. Sebab ketika kita memiliki Yesus, maka kita memiliki segala yang kita butuhkan dalam hidup ini. Itu sebabnya andalkan dia di atas segalanya. Haleluya. Tuhan yang kami perlu, di atas dari segala yang kami perlu Engkau Tuhan. Di atas dari segala yang kami butuhkan, kami membutuhkan Engkau Tuhan. Di atas dari segala yang kami minta penyertaan-Mu Tuhan. Di atas dari segala yang kami harapkan, kami berharap hanya kepada-Mu Tuhan. Sebab hanya Engkaulah yang dapat memuaskan haus jiwa kami. Hanya Engkaulah yang dapat memenuhi segala keinginan kami. Hanya Engkaulah yang dapat menjawab setiap penyertaan yang ada di hati kami. Hanya Engkaulah yang dapat memberikan kelegaan dalam hati kami. Hanya Engkaulah yang dapat memberikan damai sejahtera yang tidak seperti yang dunia berikan. Itu sebabnya tidak ada hal lain yang kami cari, yang kami perlu, yang kami butuh, yang kami inginkan, yang kami harapkan selain daripada-Mu Tuhan. Sebab selain Engkau, tiada yang kami inginkan di bumi ini. Mari semua kita yang setuju sama-sama katakan, amin.